Ini sepenggal cerita yang terjadi setelah gerakan 30 September gagal. Ketika itu, operasi penumpasan terhadap sisa-sisa pendukung G30S terus dilancarkan, terutama di Jawa Tengah yang jadi basis kuat pendukung PKI. Salah satunya adalah operasi penyerbuan terhadap Padepokan Mbah Suro yang dikenal sebagai Dukun Sakti. Padepokan itu ternyata jadi sarang bagi para pendukung PKI yang kala itu sudah kocar-kacir melarikan diri. Dikutip dari buku Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid 5 Penumpasan Pemberontakan PKI dan Sisa-sisanya, yang diterbitkan Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI. Perdukunan atau perguruan mistik adalah salah satu bentuk organisasi yang diusahakan oleh sisa-sisa PKI untuk memperoleh pengaruhnya kembali di lingkungan masyarakat. Pada tahun 1966, kondisi sosial ekonomi akibat kudeta G30S PKI bertambah buruk. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh PKI untuk melakukan kampanye dan mempengaruhi masyarakat. Salah satu perdukunan yang dipergunakan oleh sisa-sisa PKI adalah perdukunan atau Padepokan Mbah Suro. Padepokan Mbah Suro ini terletak di Desa Nginggil. Desa Nginggil Kecamatan Menden adalah desa yang terisolasi yang terletak di tepi Bengawan Solo di perbatasan Kabupaten Dati Blora dan Kabupaten Ngawi. Mbah Suro alias Mulyono alias Surodiharjo, lahir pada tahun 1921 adalah pendiri perguruan Nginggil, yang juga desa kelahirannya. Pada tahun 1948 sampai 1949, Mbah Suro alias Mulyono menjadi salah satu seorang anggota Brigade Jadau dengan pangkat Sersan. Brigade Jadau adalah Brigade TLRI atau Tentara Laut Republik Indonesia. Pendukung PKI dan tulang punggung kekuatan PKI dalam pemberontakan Madiun pada tahun 1948. Karena kesulitan hidup yang dialami sehari-hari dan keadaan masyarakat sekelilingnya melahirkan gagasan untuk menjadikan dirinya sebagai ahli kebatinan. Mulyono menjadikan Nginggil sebagai tempat pertapaannya dan menyebut dirinya dengan Mbah Suro atau Pendito Gunung Kendeng. Dengan nama Mbah Suro, ia mulai melakukan praktek kegiatan kliniknya dengan menyebarkan kepercayaan, kebatinan atau perdukunan, Jawa Dipa, sekalipun tidak ada orang yang datang berguru. Sesudah G30S PKI, para pelarian PKI yang mencari tempat aman menemukan Desa Nginggil sebagai tempat persembunyiannya dan menemukan Mbah Suro, yang mengaku pendito. Orang-orang PKI dengan agitasi dan propagandanya mempengaruhi masyarakat dengan media Mbah Suro kemudian dikeramatkan. Kader-kader PKI giat melancarkan agitasi dan propaganda untuk kekeramatan Mbah Suro. Banyak rakyat terpengaruh karena situasi pada saat itu memang penuh kesulitan hidup. Sebaliknya para kader PKI berkumpul di sini dengan berpura-pura sebagai pengunjung Mbah Suro dan sebagai cantrik-cantrik yang sebenarnya adalah pengendalinya. Di antaranya Bambang Sumario aktivis PKI, Keman aktivis Sopsi dan Jusuf tokoh Bakoksi Cepu. Keberhasilan agitasi dan propaganda kader-kader PKI Mbah Suro, dan pengaruh perdukunan klinik Mbah Suro semakin meluas. Semua yang ada hubungannya dengan Mbah Suro dianggap keramat, dan semua perintahnya wajib dituruti. Termasuk pemeliharaan kucing hitam kesayangannya. Mbah Suro berhasil menghimpun para pengikutnya. Para pengunjung yang datang ke pertapaan Mbah Suro tersebut, setiap harinya tidak kurang dari 5.000 orang yang berasal dari daerah Surabaya, Kediri, Malang, Madiun, Semarang, dan Jakarta. Mereka berasal dari berbagai macam lapisan masyarakat. Kepada para pengikutnya yang mencapai ribuan orang, Mbah Suro juga memberikan wejangan-wejangan, terutama dilakukan pada hari Jumat Wage, Jumat Pahing, dan Jumat Legi. Pertapaan Mbah Suro selain dijadikan sarang pengumpulan orang-orang G30S PKI, juga diketahui sebagai tempat penyusunan kekuatan bersenjata melalui para pembantunya antara lain Suradi dan kawan-kawan yang merupakan anggota PKI. Mbah Suro menjadikan Nginggil sebagai pusat gerakan PKI sesuai dengan strategi dasar perjuta komunis. Mereka menyusun kekuatan dengan membentuk pasukan-pasukan tempur yang terdiri dari pria dan wanita yang terlatih secara kemiliteran. Pasukan pria diberi nama Banteng Wulung, dan pasukan wanitanya diberi nama Banteng Sarinah. Pasukan Banteng Wulung dengan kekuatan 200 orang dipimpin oleh Mbah Suro dan dibantu oleh 2 orang cantrik utusan yakni Letda Suradi dan Letda Legi. Sedangkan pasukan Banteng Sarinah berkekuatan 30 orang.
Pasukan-pasukan ini juga mempunyai beberapa pucuk pistol, granat tangan, pedang dan kentes. Mereka menggunakan seragam hitam-hitam, memakai ikat kepala hitam, dan di lengan ada tanda pengenal warna merah dan hijau yang berupa badge dan tanda kesatuan. Badge berbentuk bulat dengan garis tengah 5 cm, warna dasar hitam dan di dalamnya terdapat tanda Brawijaya dan pohon beringin dilingkari padi kapas. Sedang di bahu sebelah kiri, tercantum tanda kesatuan dengan tulisan Pertapaan Gunung Kendeng. Pasukan-pasukan Mbah Suro juga memelihara kumis, jenggot dan berambut panjang. Mereka melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak sealiran atau yang dianggap musuh. Antara lain pembunuhan terhadap 2 orang dari desa Jimbung, oleh pihak pemerintah maupun oleh Peperda Jawa Tengah. Tempat pertapaan, Mbah Suro, dipandang dari segi politik sangatlah tidak menguntungkan terutama pengaruhnya bagi masyarakat daerah setempat. Bahkan disinyalir ada gejala-gejala yang mengakibatkan adanya bentrokan politik maupun fisik. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka Peperda Jawa Tengah mengambil keputusan dan kebijaksanaan yaitu memerintahkan Mbah Suro untuk menutup pertapaan tersebut dan melarang untuk menerima tamu-tamu dari luar terutama anggota-anggota ABRI. Perintah tersebut tertuang dalam surat keputusan nomor STPPD-00366 0-7-1966 tanggal 12 Juli tahun 1966 dan surat perintah nomor PRIN PPD-002-35-10-1966 tanggal 22 Oktober tahun 1966 yang ditujukan kepada Dandim 0721-PP Cooper Blora. Namun perintah penutupan dari Peperda ini rupanya tidak diindahkan oleh Mbah Suro. Bahkan pemerintah telah secara bijaksana menawarkan untuk musyawarah agar tidak menimbulkan korban. Antara lain dengan jalan pemanggilan Mbah Suro agar mau menghadap ke Kodim Blora. Tapi usaha itu tidak berhasil. Kemudian diadakan panggilan lagi melalui CPM juga tidak berhasil. Panggilan ketiga dilakukan melalui anggota Koramil Menden juga tidak berhasil. Bahkan anggota Koramil tersebut mendapatkan pukulan dari salah seorang cantrik Mbah Suro. Anak buah Mbah Suro bahkan melemparkan kata-kata yang tidak senonoh kepada para petugas dari Polres Blora. Karena tidak berhasil diajak berunding secara damai, maka Dandim 0721 mengambil keputusan untuk segera mengadakan penyelesaian persoalan nginggil ini dengan kekuatan senjata. Dan keputusan hal tersebut diserahkan kepada Peperda Jateng. Sambil menunggu keputusan daerah Peperda Jateng, maka Dandim 0721 mengambil tindakan blokade baik secara ekonomi maupun pelarangan para pengunjung. Tujuannya adalah blokade ekonomi dilakukan agar keadaan ekonomi di Nginggil mendapatkan tekanan yang berat sehingga Mbah Suro mau menyerah tanpa syarat. Blokade pengunjung dilakukan agar tidak menimbulkan korban orang-orang yang tidak berdaya. Atas dasar laporan dari Dandim 0721 Blora, maka Peperda Jateng mengeluarkan surat telegram Pangdam 7-Peperda nomor STR-PPD-006-9-3-1967 tanggal 4 Maret tahun 1967. Maka diadakanlah tindakan penggerebekan atau operasi terhadap Padepokan Pertapaan Mbah Suro yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret tahun 1967. Penggerebekan tersebut pada mulanya direncanakan sebagai peringatan yang terakhir terhadap Mbah Suro. Karena sebelumnya telah berulang kali diperingatkan baik melalui pejabat pemerintah setempat, panggilan dari Kodim 0721 lewat CPM maupun kepolisian. Namun peringatan tersebut tidak dihiraukan, bahkan mereka tetap membandel dan mengadakan perlawanan yang mengakibatkan gugurnya beberapa anggota ABRI. Akhirnya dengan terpaksa, ABRI mengambil tindakan tegas dengan menggunakan kekuatan senjata. Padepokan Mbah Suro Nginggil dapat dihancurkan pada tanggal 5 Maret tahun 1967.